Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru di pagi hari ini. Dan kita akan menjalani kehidupan kita di pagi hari ini melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Keselamatan napas hidup itu adalah anugerah terindah Tuhan bagi kami. Perkenankan kami untuk menjalani kehidupan hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Maka oleh karena itu kami akan membaca kebenaran firman-Mu sebagai pegangan bagi kami, sehingga kami tidak salah di dalam menentukan langkah dan mengambil keputusan dalam hidup hari ini. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, saya ambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayat 31. Firman Tuhan demikian, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus naik ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jawab mereka, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah permohonan yang dikabulkan. Tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita serta doa permohonan kita kepada Allah. Doa kita terkadang langsung dikabulkan oleh Tuhan. Terkadang doa kita harus menunggu pengabulan dari Tuhan. Bahkan mungkin ada doa kita yang sudah sekian lama kita bawa kepada Tuhan, namun sampai sekarang belum dikabulkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini kita melihat ada dua orang buta yang permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan belajar apakah yang dilakukan oleh kedua orang itu sehingga permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah oleh karena mereka berseru meminta pengasihan dari Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Sebenarnya Allah tahu betul apa yang kita butuhkan. Dia tahu betul apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dalam hati kita pun Tuhan tahu. Namun kalau kita melihat apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, firman Tuhan di sana katakan, "Mintalah maka akan kuberikan kepadamu." Memang benar bahwa Tuhan kita mengetahui apa yang kita rindukan sebelum kita utarakan kepadanya. Tetapi Dia pun menginginkan kita untuk datang kepadanya untuk meminta. Dalam pembacaan kita belajar bahwa permohonan orang buta ini dikabulkan oleh Tuhan oleh karena mereka memohon dengan sangat pengasihan Tuhan kepada mereka. Mereka memohon agar Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka, yaitu kesembuhan. Berdoalah, memohon kepada Tuhan Yesus akan belas kasihannya, maka apa yang kita rindukan akan diberikan olehnya kepada kita tepat pada waktunya. Yang kedua adalah percaya akan kuasa daripada Tuhan Yesus. Pernyataan yang diutarakan Tuhan Yesus kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dengan pernyataan kesungguhan hati mereka dan kepercayaan, maka kedua orang buta ini mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkuasa melakukan apa saja, bahkan hal yang mustahil sekalipun di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mampu lakukan itu. Namun satu hal yang harus kita pegang teguh seperti kedua orang buta tersebut adalah, mari kita tidak sekedar percaya, tetapi kita juga harus berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada
kuasa daripada Tuhan Yesus. Di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita, mungkin ada doa kita yang belum terjawab oleh Tuhan Yesus. Namun yakinlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukannya. Tuhan Yesus berkuasa untuk membukakan jalan bagi setiap pergumulan kita. Yakinlah akan kuasa Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa apa yang kita minta dengan penuh kesungguhan kepadanya, Dia Tuhan akan menjawabnya bagi kita sekalian. Kedua orang buta ini sudah mendapatkan apa yang mereka minta kepada Tuhan. Kita pun sama. Kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik kepada kita sekalian. Mari belajar untuk percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diperdengarkan firman. Bagaimana kami harus meminta dan bagaimana kami harus percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan sanggup melakukan yang mustahil sekalipun bagi kami. Ajar kami untuk tetap percaya dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.